Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mengkaji kitab Nadham Hidayatul Adqiya. Sebelum kita kaji, mari kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian kita sempurnakan dengan sholawat amrik. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqika as'ada kaunik adada khalqika wa ridha nafsik wa zinata arsyika midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahina ala sunnati wa amitna ala millati wa ahsyurna fi zumrati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif kitab Nadham Hidayatul Adqiya Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu biya bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa fadai alaina min nafahatihi fid dharain amin. Man rama durran lis-safinati yarkabu wa yaghusu bahran thumma durran hassala. Siapa yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menaiki kapal dan menyelam ke dalam laut. Maka ia akan mendapatkan mutiara itu. Seseorang tidak akan sampai pada hakikat yang diumpamakan mutiara yang bernilai tinggi jika dia tidak menaiki kapal syariat. Tidak akan mungkin sampai pada hakikat beragama jika tidak menjalankan syariat dengan benar dan baik. Kemudian kapal tersebut digunakan untuk mengarungi luasnya laut tarekat, untuk mengarungi dalamnya laut tarekat, yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, penuh perjuangan, yang tidak kenal menyerah. Karena tidak mudah untuk bisa sampai ke tengah laut, itu tidak mudah. Ia berhadapan dengan badai dan ombak. Apalagi sampai ke dasar laut. Ini juga butuh perjuangan. Bahasa dalam salah satu hadis, ia harus membunuh nafsunya, membunuh diri rendahnya, egonya. Kemudian sedikit demi sedikit tajarru'il mirarat, meneguk kepahitan hidup untuk bisa sampai kepada hakikat. Nah, seperti itulah beragama. Jadi sekali lagi, salah besar jika kemudian setelah sampai pada hakikat meninggalkan syariat dan tarekat. Wong ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Bait berikutnya, bait ke-10, wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi li syariatin lan tuhsala. Demikian pula halnya dengan tarekat dan hakikat. Wahai saudaraku, tidak akan pernah bisa diraih tanpa menjalankan syariat dengan benar dan baik. Karena syariat itu asas dan yang utama. Kita bisa melihat di dalam kitab Kifayatul Adqiya, Sayyid Bakri mensyarai Nadham di atas dengan kalimat innat tariqa wal haqiqa kilahuma mutawaqqifun ala syariah fala yastaqimani wala yahsulani illa biha. Tarekat dan hakikat itu sangat bergantung pada syariat. Tidak ada hakikat kalau tidak ada syariat. Dan keduanya tidak akan tegak
tidak akan tercapai tanpa syariat. Bertarekat pun demikian, apalagi berhakikat. Tarekat dan hakikat tidak akan bisa diraih tanpa menjalankan syariat dengan benar dan baik. Wa man za'ama anna man sara waliyan wa wasala ilal haqiqah saqatat anhu syariah fa wadhalun mudillun mulhid. Siapa yang beranggapan bahwasannya seseorang yang telah menjadi waliullah, seseorang yang telah sampai kepada hakikat, kemudian secara otomatis syariat itu gugur darinya. Kewajiban-kewajiban syariat gugur darinya. Ketentuan-ketentuan syariat sudah gugur darinya. Maka ia adalah dhalun mudillun, mulhid lagi. Ia adalah orang yang tersesat dan menyesatkan, lagi orang yang menyimpang dari kebenaran. Bait berikutnya, Syekh Zainuddin menulis fa'alaihi tazyinun lidzahirihil jali bisyariatin liyanuraqal bun mujtala. Maka seorang salik harus memperindah lahirianya. Lahirnya yang tampak ini harus diperindah, harus dipercantik dengan syariat agar hatinya bercahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat. Kami jadikan kamu berada di atas suatu peraturan dari urusan agama itu. Jadi salah satu urusan agama adalah syariat. Urusan yang lain adalah tarekat dan hakikat. Karena rukun agama itu Islam, iman, dan ihsan. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Tidak boleh syariat kemudian tidak diikuti, tidak dijalankan dengan benar dan baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh suri teladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Mereka menganggap dirinya telah gugur, syariat atasnya, itu memperturutkan hawa nafsunya. Jika memang kita malas melakukan syariat, jujurlah, akan berbeda ketika seseorang meremehkan syariat, menganggap sepele urusan syariat, akan berbeda urusannya. Tapi ketika memang dia dengan jujur, dia belum mampu menjalankan syariat dengan benar dan baik. Dia masih kalah dengan hawa nafsunya. Ingin sebenarnya, dan syariat itu yang telah ditentukan, yang telah diwajibkan, benar-benar memang fardu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal utama yang ada pada syariat. Yang pertama, pengetahuan, ilmu. Hal yang terkandung dalam syariat yang pertama ini adalah, yaitu ilmu. Setiap muslim haruslah memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama. Tidak boleh bodoh tentang agama dari sisi keilmuan, dari sisi ilmu syariat ini. Termasuk terkait dengan akidah, hukum-hukum fikih, tuntunan moral, dan lain sebagainya. Karena landasan seseorang menjalankan ibadah adalah ilmu. Landasan seseorang hidup sesuai dengan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah, ya dengan ilmu.
Hal kedua yang harus ada setelah berilmu adalah beramal. Mengimplementasikan ilmu yang telah diketahuinya. Yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Setelah kita memahami bagaimana ilmunya wudhu, ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, kemudian aspek yang harus ada adalah kita mengamalkan sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan. Begitu pula dengan ilmu, amal, dan ikhlas tadi. Yang ketiganya adalah merupakan pilar-pilar dalam beragama, dalam bersyariat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat mengajarkan aturan lahiriah. Lahir kita diatur oleh syariat. Sedangkan tarekat adalah usaha batin dalam upaya membersihkan hati kita. Dan hakikat adalah pencapaian kesadaran penuh akan kehadiran Allah untuk menapaki jenjang tarekat dan hakikat. Syariatnya harus dibenahi terlebih dahulu.